Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Baik, hari ini kita lanjut perkuliahan di pertemuan kelima untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, di sini kita akan membahas pada pertemuan kelima ini yaitu proses kerja CPU ya, Control Processing Unit. Jadi CPU itu pasti melakukan proses kerja atas perintah-perintah dari memori ya di komputer. Sebelumnya kita lanjut proses kerja dari CPU ini, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu CPU ya. Jadi lihat di slide, CPU itu adalah sebagian komponen yang ada pada komputer. Tugas dari CPU itu adalah membantu komputer untuk melakukan operasi aritmatika ya, ini matematika, pembagian, pengurangan, pengalihan. Kemudian ada logika, ya logika ini biasanya coding, kemudian pengendalian dan input dan output yang ditentukan oleh perintah dalam program. CPU ini bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi yang diberikan kepadanya dalam suatu program atau suatu waktu ya. Nanti kita bahas. Kemudian kita lihat ini ada gambar ENIAC. Komputer pertama memiliki tinggi 8 kaki ya dan panjang 100 kaki serta jauh lebih lemah dibandingkan dengan laptop masa kini ya. Sudah kecil laptop sekarang. Kemudian metode di mana CPU merancang dan menjelaskan instruksi program disebut atau dikenal dengan arsitektur von Neumann ya. Ini seorang arsitektur, nama lengkapnya itu John von Neumann. Memperkenalkan konsep untuk komputer yaitu program tersimpan. Ya, ini pada tahun 1945. Yang mana program ini data berada di memori. Sebelumnya komputer harus dikonstruksi untuk setiap program baru yang diperlukan. Kita lihat di gambar ya. Nah, ini di gambar kita bisa lihat bagaimana proses daripada atau pendapat dari von Neumann terkait dengan program tersimpan. Yang pertama itu kita lihat dari input device ya. Input device ini alat-alat untuk menginput perintah dari user. Contohnya kita mengetik di keyboard, kemudian mouse, mengklik ya. Terus ada lagi mikrofon dan lain sebagainya ya. Jadi perintah ini misalnya kita mengetik itu masuk ke dalam sebuah control unit ya atau ke dalam sebuah CPU yang besar ini. Kemudian di dalamnya itu ada bagian control unit ini atau CPU ini nantinya akan mengawasi pekerjaan atau mengawasi pekerjaan yang ada di komponen-komponen di dalam ya. Seperti misalnya kalau ada input dari user tentang perkalian, penambahan dan lain sebagainya, control unit akan mengirim sinyal atau pesan ke arithmetic and logic unit atau ALU untuk melakukan operasi penambahan, pembagian dan pengurangan yang diperintahkan oleh user ya. User itu kita ya, sebagai pengguna komputer. Kemudian masuk ke CPU bus, ini bus ada jalur yang akan masuk untuk penyimpanan sementara yaitu di register. Di dalam CPU ini ada juga register ya, penyimpanan. Ada juga tempat penyimpanan yang begitu cepat dan besar. Kemudian nanti dilanjutkan ke penyimpanan sementara yaitu di random access memory atau yang disebut dengan RAM ya. RAM ini ada juga dynamic RAM ya. Nah, di sini disimpan, kemudian baru akan dikirim setelah perintah selesai akan dikirim ke output device. Nah, output device ini biasanya berbentuk monitor ya atau speaker karena dia luaran ya, luaran. Jadi misalnya kita mengetik surat diproses di dalam CPU ya, yang seperti CPU disimpan di sementara dengan kecepatan tinggi akan keluar
kita lihat tampillah di layar monitor, yaitu Microsoft Word, sebuah katakanlah proposal, misalnya surat dan lain sebagainya ya. Jadi inilah sirkulasi dari arsitektur von Neumann ya, program tersimpan. Jadi disimpan kemudian nanti dikeluarkan ya. Jadi dengan waktu yang begitu cepat di dalam CPU ini terjadi perintah saling berbagi berbagi tugas, kemudian dengan cepat dikeluarkan di output device. Kemudian berdasarkan arsitektur ya dapat dijelaskan. Ya ini ya, misalnya pengertian-pengertian di atas itu bus. Bus ini adalah kumpulan kabel yang membawa sinyal atau komunikasi berbagai komponen sistem komputer ya. Control bus ini menghubungkan control unit dengan komponen lain dari CPU dan perangkat dalam sistem komputer. Control unit menggunakan atau mengirimkan instruksi ke komponen komputer lainnya ya. Jadi dia mengawasi ini ya. Kemudian komponen juga menggunakan bus untuk mengirimkan informasi kembali ke CPU. Jadi kayak jalurnya ya. Jadi ada jalurnya, kalau kita kan ada jalur bus gitu kan. Jadi dia saling koordinasi dengan CPU. Data bus digunakan untuk transfer data antara CPU dan RAM ya. Jadi ada sinkronisasi CPU dan RAM, ini tempat penyimpanan sementara ya di dalam komputer, dan address bus ya untuk CPU untuk mengakses lokasi memori di memori utama. Jadi saling saling mengambil instruksi dari memori, kemudian ketika sudah selesai dikirimkan ke memori mengirimkan ke monitor ya. Kemudian cara arsitektur von Neumann ini mengeksekusi instruksi program yaitu melalui siklus pengambilan eksekusi. Sebelum siklus dimulai, instruksi program disalin dari perangkat penyimpanan seperti hard disk ya. Jadi diambil dulu dari hard disk, drive atau DVD ke penyimpanan utama atau random access memory atau RAM. Pada bagian proses pengambilan dari siklus, instruksi dan data dipindahkan dari RAM menuju CPU. Proses tersebut dapat terlihat pada gambar ya. Kita lihat ini ya. Jadi di RAM alamatnya, kemudian dikirim kembali ke CPU, kemudian CPU mengirimkan sinyal ke RAM meminta instruksi selanjutnya ya, atau tugas-tugas selanjutnya atau data yang akan digunakan. Ini biasanya kita misalkan kalau kita mengcopy paste dari Windows Explorer ya, di Windows Explorer misalnya dokumen misalnya dari C ke D, nah inilah prosesnya ya. Jadi dia minta instruksi dari memori, kemudian dikirim kembali ke CPU, instruksi program dan data yang akan digunakan disimpan di RAM. Jadi waktu kita klik copy itu, kita copy paste itu, dia data yang kita simpan itu berada sementara di RAM ya. Pada bagian eksekusi siklus, unit control menerjemahkan atau menafsirkan instruksi dan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Instruksi pada ini kemudian dilaksanakan. Proses tersebut dapat kita lihat ya. Jadi ada instruksi, jadi CU atau di dalam ini masih di dalam Central Processing Unit ya, atau prosesor. Jadi di instruksi itu control unit menerjemahkan instruksi, memutuskan apa artinya dan melaksanakannya ya. Jika perhitungan perlu dilakukan maka ia menginstruksikan ALU ya, yang kita lihat tadi. Jadi di dalam prosesor itu ada sudah terprogram yaitu aritmatika ya. Kemudian ya dia perintahkan ke arithmetic and logic unit atau ALU. Jika perlu dilakukan perhitungan maka dilakukan oleh ALU ya. Ini biasanya kita ada instruksi-instruksi terkait dengan perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian. Ini biasanya ada di Microsoft Excel ya, atau coding ini biasanya kalau seperti itu. Kemudian inilah dia siklus instruksi pada unit control. Kemudian arithmetic and logic unit dan CU serta register termasuk ke dalam komponen central processing unit ya. Aktivitas ALU melakukan kegiatan operasi aritmatika ya.
logik seperti operasi, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tes logika menggunakan gerbang logika dan proses perbandingan. CU bertugas mengkoordinasikan tindakan komputer ya dan mengontrol siklus pengambilan eksekusi dengan pengirim sinyal kontrol ke bagian lain dari CPU seperti ALU dan register. Register ini dalam tadi saya bilang tempat penyimpanan yang ada di dalam CPU atau prosesor. Ia juga mengirimkan sinyal ke komponen lain dari sistem komputer seperti perangkat input dan output. Register adalah lokasi penyimpanan dalam CPU itu sendiri, ya. Dia seperti RAM tapi lebih dekat ke CPU. Mereka dapat diakses lebih cepat daripada RAM, ya, lebih cepat karena dekat ya. Fungsi register ini untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang digunakan dalam siklus pengambilan eksekusi. Beberapa register melayani fungsi tertentu. Ya. Beberapa di antaranya register tujuan umumnya itu digunakan untuk menyimpan dengan cepat item data. Kinerja CPU, semua orang ingin komputer mereka bekerja lebih cepat sehingga produsen terus meningkatkan kecepatan kerja mereka. Ya, kecepatan proses instruksi dikendalikan oleh kecepatan clock. Semakin cepat kecepatan clock, semakin cepat pula laju pemrosesan. Kecepatan clock telah meningkat dan kecepatan itu 3 GHz. Ini biasa pada prosesor komputer modern. Namun meningkatkan kecepatan clock untuk meningkatkan kecepatan proses memiliki keterbatasan. Ya, yang pertama mikroprosesor itu menghasilkan ya sudah pasti panas ya. Nah ini perlu adanya fan karena jumlah besar dan ini meningkat seiring dengan kecepatan clock. Meskipun panas dibuang oleh kipas, ya ini ada kipas di dalam motherboard dan unit pendingin untuk mencegah tidak berfungsinya atau bahkan meleleh ya. Makanya di dalam meletakkan prosesor itu biasanya pakai odol, terus ada di dekat pennya ditekankan ke dalam motherboard ya. Namun ada batasan pada laju pendinginan. Mikroprosesor dengan kecepatan clock 9 GHz memerlukan pendinginan dengan nitrogen cair ya, ini namanya nitrogen cair ya. Ukuran cas kecepatan terjadi jika salah satu komponen tidak dapat bekerja secepat komponen lainnya sehingga menghambat kemajuan. Dalam siklus pengambilan eksekusi ini hambatannya disebabkan oleh RAM dinamis yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data. Meskipun pengambilan instruksi dari RAM jauh lebih cepat dibandingkan dengan disk drive ya, RAM masih jauh lebih lambat dibandingkan CPU dan kemudian instruksi tersebut harus ditransfer melalui bus data ya. RAM ini di dalam nanti ada yang namanya cache ya, nanti kita bahas. Cache ini adalah sebuah komponen yang membantu nanti kinerja CPU ya. Kemudian kita lanjut ya, ini kebanyakan CPU dirancang dengan instruksi dan cache data yang terpisah. Cache data memerlukan operasi baca dan tulis. Sedangkan cache ini instruksi yang dibaca oleh CPU. Cache memungkinkan CPU dengan cepat mencari data yang dibutuhkan. Ya, jadi cache ini membantu kinerja CPU. Ya, jadi ada misalnya CPU ini butuh instruksi pengerjaan, dia akan memeriksa ke cache. Ya, nanti kita bahas. Ada level-levelnya cache ini ya. Kemudian dia lebih cepat daripada RAM ya. Tanpa menunggu pengambilan RAM yang lebih lambat karena cache menggunakan SRAM yang lebih cepat yang terletak pada chip prosesor itu sendiri. Jadi dia berdekatan dengan CPU. Cache yang ini level 1 adalah yang terkecil dan tercepat ya, di tempat penyimpanannya yang dekat dengan CPU. Mengambil perintah dari cache ya, dia kecil tapi memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Diikuti oleh cache level 2 ini dan level 3 yang lebih besar. CPU memeriksa cache 1 terlebih dahulu ya, lalu level 2 dan terakhir level 3. Dalam proses multi inti, masing-masing inti memiliki cache 1, L1, level 1 dan level 2 masing-masing ya. Namun cache tingkat terakhir biasanya dibagikan ke semua inti. Jadi di dalam di dalam CPU itu ada yang membantu kinerja CPU itu adalah cache ya. Cache ini memiliki level 1, level 2, level 3. Jadi dia nanti kalau
dia fungsinya untuk membantu kinerja CPU ya. Jadi ketika CPU dapat instruksi, dia akan memeriksa instruksi satu-satu dari cache level 1, level 2, dan level 3. Jika nanti perintah itu tidak ada atau data itu tidak ada di level 1, level 2, dan level 3, dia akan mengambil perintah dari RAM ya. Ambil perintah dari RAM tapi agak lebih lambat ya dibandingkan dengan cache level 1, level 2, dan level 3 karena dia berdekatan dengan dengan CPU ya. Nah, core ini adalah tempat atau pengerjaan atau instruksi yang diberikan oleh user ya. Ini bisa mempercepat pengerjaannya ya. Jadi dia dalam suatu waktu perintah yang diberikan oleh user dikerjakan di dalam core atau CPU ini ya. Jumlah inti produsen memperkenalkan proses multi-core ya pada tahun 2006 untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Prosesor multi-core memiliki lebih dari satu CPU ya, ini lebih besar ya. Gambar 6 berikut ya. Jadi kalau dulu kita lihat struktur prosesor dual core ya di dalam CPU itu ada dua ya, ada dual core. Jadi lebih cepat ya. Ada kontrol unitnya double ya, ada dua, aritmatiknya ada dua ya. Jadi pengerjaan sewaktu-waktu itu lebih cepat karena kita katakanlah membuka program atau aplikasi di laptop atau komputer itu bukan hanya misalnya Mozilla Firefox, tapi ada Word ya, kemudian juga situs-situs lain ya, kemudian apalagi mendengarkan musik ya, desain grafis sekali jalan ya, belum lagi nyimpan dan sebagainya. Makanya lebih tinggi core-nya, lebih banyak instruksi yang bisa kita laksanakan, kita perintahkan CPU tersebut ya. Prosesor multi-core memiliki dua atau lebih prosesor di sirkuit interaction yang sama. Ini biasanya ada ini benar Cisco ya. Jadi prosesor multi-core ini memiliki dua atau lebih prosesor di sirkuit integrasi yang sama. Terus menginteraksikan prosesor pada chip yang sama, menciptakan koneksi yang sangat cepat di antara keduanya. Prosesor dengan multi-core menjalankan instruksi lebih cepat daripada prosesor single core. Instruksi dapat didistribusikan ke semua prosesor secara bersamaan. Yaitu tadi yang saya katakannya, semakin tuntutan kita di tempat pekerjaan kita semakin banyak yang harus kita laksanakan ya. Banyak aplikasi yang kita buka ini membutuhkan prosesor multi-core. RAM dibagi di antara prosesor karena core berada pada chip yang sama ya. Jadi di RAM itu semakin tinggi RAM semakin cepat makin besar dan makin cepat penyimpanan data kita ya. Prosesor multi-core menghemat daya ya, menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan dengan beberapa prosesor inti tunggal sehingga meningkatkan kinerja dan efisien ya. Sebenarnya pada prinsipnya laptop itu atau di dalam prosesor itu jangan sempat panas ya, karena bisa bisa memperlambat kinerja daripada CPU. Fitur lain yang ditemukan di beberapa CPU adalah unit pengolahan grafis ya, atau GPU Graphic Processing Unit integrasi ya. Ini biasanya kita dengan besarnya core ini untuk pengolahan grafis yang GPU ini sangat diperlukan karena kita sering misalkan bermain game ya, ini butuh yang namanya pengolahan grafis yang harus tinggi ya. GPU adalah chip yang melakukan kalkulasi matematik cepat diperlukan untuk melakukan render grafik ya. Ini biasanya kita membuat render grafik ini biasanya untuk merender sebuah video ya. Ini membutuhkan chip atau prosesor yang harus lebih tinggi. GPU dapat diinteraksikan atau didedikasikan. GPU terintegrasi seringkali langsung tertanam pada CPU dan bergantung pada RAM sistem. Sedangkan GPU khusus adalah chip terpisah dengan memori video sendiri yang didedikasikan untuk memproses grafis ya. Jadi ada tadi yang saya katakan, graphic processing unit ini tersendiri ya, dicantolkan di motherboard. 4 GPU terintegrasi adalah biaya dan pembuangan panas yang lebih sedikit. GPU terintegrasi bagus untuk tugas yang tidak terlalu rumit ya, seperti menonton video, memproses dokumen grafis,
tapi tidak cocok untuk aplikasi game yang intens atau image-nya kompleks seperti itu. Ya, oke, demikian pertemuan kita hari ini terkait proses CPU ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya di dalam CPU itu adalah tempat pemrosesan instruksi-instruksi dari user yang bekerja dan memiliki kecepatan tinggi dan menampilkan dengan kecepatan tinggi juga di layar monitor. Jadi waktu kita ketik katakanlah A, langsung ada di dalam Word itu A ya. Dan begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang kita buka yang langsung tertampil di layar monitor. Demikian, silakan jika ada pertanyaan diberikan di kolom komentar ya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.